Opium disebut juga apiun, madat atau candu, dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan poppy, berupa getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu. Dalam bahasa botani disebut Papaver somniferum atau sebutan lainnya yang belum matang. Opium adalah tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tanaman ini tingginya hanya sekitar 1 meter, berdaun jorong dengan tepi bergerigi. Bunga opium bertangkai panjang dan keluar dari ujung-ujung ranting. Buah opium berbentuk bola bulat berwarna hijau. Buah opium yang dilukai dengan pisau sadap akan mengeluarkan getah kental berwarna putih. Setelah kering, berubah warna menjadi coklat. Getah ini dipungut dan dipasarkan sebagai opium mentah. Opium mentah ini bisa diproses secara sederhana hingga menjadi candu siap konsumsi. Kalau getah ini diekstrak lagi akan dihasilkan morfin. Morfin diekstrak lebih lanjut akan menghasilkan heroin. Perdagangan candu pada masa Hindia Belanda, termasuk di wilayah Kersidenan Riau, dilegalkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Ihwal perdagangan dan peredaran candu di wilayah ini terlihat dari surat-surat perjanjian antara Kesultanan Riau Lingga dan pemerintah Hindia Belanda di akhir abad ke-18 dan di awal abad ke-20. Pemerintah Hindia Belanda ingin mendapatkan pemasukan pundi-pundi untuk mengisi kas yang lebih besar dari pajak dan perdagangan opium. Daerah Kateman, Mandah, Gaung, Igal, dan Reteh pada masa itu menjadi daerah bawahan kedaulatan Kesultanan Riau Lingga, terdampak dengan perjanjian-perjanjian tersebut. Melalui Stadblad van Nederlands-Indië nomor 48 tentang perpachtingen untuk daerah Riau en Onderhoorigheden, pemerintah Hindia Belanda mengatur tentang mengenai sumber daya yang akan disewakan oleh pemerintah pada bentang alam atau lanskap Kateman, Mandah, Igal, Gaung, dan Reteh yang berada di Pulau Sumatera. Stadblad ini dikeluarkan atas nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda Otto van Res di Bogor pada tanggal 7 Maret tahun 1988. Di dalam Stadblad tersebut, pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan aturan untuk memberikan sewa. Pertama, hak eksklusif untuk menjual opium. Kedua, hak eksklusif untuk menyembelih babi dan menjual daging babi. Ketiga, hak untuk menyuling dan menjual arak, rum, dan ciu dalam jumlah kecil. Keempat, sewa meja judi dadu serta permainan lainnya. Dengan dikeluarkan Stadblad nomor 48 pada tahun 1888 yang memberikan hak eksklusif, karena pada masa itu di Kateman dikenal sebagai daerah kaya dengan berbagai jenis hasil hutan
dan sagu. Mandah Igal sebagai pelabuhan ekspor sagu dan hasil perikanan laut. Daerah Gaung berlimpah hasil hutan sagu, sedangkan Reteh merupakan lumbung pangan beras dan hasil hutan antara lain rotan, getah jerutung, getah sondek, getah merah, getah damar, serta berbagai kayu yang berkualitas tinggi. Maka di daerah ini para bandar opium atau opium pachter yang dimonopoli bangsa Tionghoa memperoleh keuntungan yang berlipat ganda dari para pemadat. Para pemadat umumnya juga bangsa Tionghoa dan bahkan juga masyarakat lokal. Di akhir abad ke-19 dan di awal abad ke-20 di Nusantara, opium Vach-Stelsel diganti dengan opium Regi Stelsel. Pemerintah Hindia Belanda tidak hanya lagi sekedar mengambil atau memungut pajak dari hak eksklusif yang dimiliki oleh para pachter. Melalui opium Regi, peredaran opium dikelola dan dijual langsung oleh pegawai pemerintah Hindia Belanda yang diawasi oleh para mantri-mantri candu yang ditempatkan di daerah pemasaran. Pada masa ini, peredaran opium tidak saja di daerah Kateman, Mandah, Igal, Gaung, dan Reteh, juga beberapa daerah lainnya yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir pada saat ini. Di antaranya Perigi Raja, Tembilahan, dan Enok. Kesemua daerah ini pada masa itu masuk dalam wilayah administrasi Keresidenan Riau. Berkaitan dengan jejak sejarah peredaran opium atau candu, pada saat ini dapat dilihat dari sisa-sisa tongkat rumah candu yang ada di Khairiah Mandah. Apapun kebijakan yang telah ditempuh dan ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam perdagangan opium melalui aturan dan pengawasan yang ketat, legalisasi perdagangan ini tetap membuat dampak negatif yang besar bagi masyarakat. Para pemadat atau pecandu opium yang ketagihan menjadi beban sosial yang sangat meresahkan dan merugikan bagi keluarga dan masyarakat. Akan tetapi, pemerintah Hindia Belanda tak hiraukan karena ingin memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya. Yang jelas, bangsa penjajah tetaplah pemburu rente yang tak hiraukan sengsara, nelangsa, dan derita bangsa yang dijajahnya.